duk 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 kenceng banget, itu pasti bakal insecure, pasti bakal terkontrol gitu. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Rika Inui Ansa di Learning Journal ke-7. Iya, minggu ini seperti biasa ada yang maju. Nah, itu seru banget teman-teman, karena ini benar-benar apa ya? Bagus. Yang pertama ada Amal bawain storytelling yang ngena banget. Dia cosplay jadi konselor yang nyeritain trauma anak akibat pola asuh orang tua yang salah. Jujur, materi ini relate banget katanya, kata teman-teman aku, apalagi buat mereka tuh yang anak pertama. Ternyata gua dari Ana, kalau ini tuh agak ngeri-ngeri sedap ya, soalnya dia bahas motif psikologi dibalik kasus-kasus anak yang tega membunuh orang tuanya gitu. Jadi dia bahas psikologi anak yang membunuh orang tua gitu. Akibat terus kasus-kasus yang diangkatnya juga banyak bikin kita tuh mikir soal kesehatan mental. Nah, yang terakhir ada Talia. Nggak nyangka banget dia balik lagi bahas soal perfilman. Ya, materinya mantep banget dan kelihatan banget dia itu masih hafal di luar kepala. Bagus kan? Nah, wajar sih, soalnya ya teman-teman, kalian tahu film Persetanan Kejantanan itu dari awal sampai akhir banyak banget campur tangan Talia di situ. Kayaknya emang bener-bener dia sesuka itu sama film. Bagus. Nah, kelompok 5 presentasi ini teman-teman. Materinya jadi banget, itu tentang urgensi, gaya, dan juga persiapan dalam public speaking. Nah, pas dengar kata urgensi, aku langsung mikir, sebenarnya penting sih kalau juga ngomong gitu. Soalnya kayak ternyata bukan cuma buat gaya-gayaan aja, tapi public speaking juga sepenting itu buat masa depan kita nanti. Bahasan yang pertama itu adalah soal urgensi atau pentingnya public speaking. Ternyata manfaatnya banyak banget. Mulai dari membantu kita menyampaikan ide secara sistematis agar supaya nggak muter-muter aja gitu ya. Pembahasannya itu aja yang dibahas, sampai buat mempengaruhi orang lain juga. Terus buat kita sebagai mahasiswa BK ini tuh sarana pengembangan diri yang oke banget. Bisa nambah kepercayaan diri dan bikin kita lebih berwibawa pas mimpin rapat atau diskusi gitu. Jadi kalau sekarang masih ngerasa deg-degan pas presentasi, tenang aja. Itu tandanya kita lagi proses berkembang gitu. Oke. Nah, lanjut yang kedua, ada gaya dalam public speaking. Ternyata tiap orang itu punya keunikan masing-masing. Ada yang gaya bahasa verbal, yaitu apa yang kita ucapkan, dan ada yang juga non-verbal, kayak kontak mata, gestur tubuh, gitu. Terus ada gaya vokal juga. Jangan sampai kita ngomong datar banget kayak robot. Jadi audiens tuh bisa ketiduran berjamaah nggak sih? Iya kan? Bohong. Yang bener. Kalau pembicaranya boring, ya bayangin aja. Kita juga harus mainin intonasi teman-teman dan volume suara. Intinya gaya kita harus konsisten dan disesuaikan sama siapa yang kita ajak bicara. Mau formal atau santai, yang penting pesannya nyampe. Nah, bagian terakhir yang gak kalah penting apa? Itu persiapan. Aku sering banget bilang ke kalian yang nonton. Kalau bagian penting dalam public speaking itu adalah persiapan. Nah, kalau tadi jelasin rumus 5W dan 1H buat persiapan. Kita harus apa? Kita harus tahu siapa audiens kita, what, apa materinya, sampai where, gimana lokasinya. Dan itu persiapan mental dan fisik juga wajib. Pakai pakaian yang rapi biar kita tuh makin pede pas menyampaikan presentasi atau pesan gitu, atau kita menjadi narasumber gitu. Dan jangan lupa latihan terus. Jujur ya, persiapan yang matang itu musuh terbesarnya rasa gugup. Kalau kita udah siap, nah rasa deg-degan yang tadinya kayak duk kenceng banget, itu pasti bakal insecure, pasti bakal terkontrol gitu. Nah, kesimpulannya teman-teman, public speaking itu bukan cuma sekedar bakat ya, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Semakin kita paham urgensinya, nemuin gaya yang pas dan rajin persiapan, pasti kita juga makin jago.
Jadi jangan malas-malas dalam berlatih atau membiasakan diri, karena perubahan itu pasti ada. Oke, itu tadi sedikit sharing dari jurnal ke-7 aku minggu ini. Makasih buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu di jurnal berikutnya. Bye. Oh ya, doain aku ya. Aku lagi UTS public speaking. Semoga lancar. Boy ya.